Oke, selamat malam para nasabah GK Invest cabang Semarang. Selamat malam para trader dari seluruh Indonesia. Selamat malam para YouTuber. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading GK Invest Semarang. Untuk malam hari ini sedikit spesial karena nanti 30 menit lagi atau jam 19.30 akan dirilis data dari Amerika yaitu non-farm payroll, perhitungan menghitung jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian. Dan non-farm payroll ini dirilis pada hari Jumat minggu pertama. Nah, kebetulan pas bulan Oktober ini masuk musim panas ya, jadi 19.30. Nanti di bulan November sepertinya nanti non-farm payroll dirilis jam 20.30, setengah 9. Jadi agak sedikit terlambat 1 jam. Gitu. Jadi untuk di bulan ini dirilis jam 19.30. Baik, seperti bulan kemarin di bulan September kita juga mengadakan acara non-farm payroll, acara live trading, kebetulan pas bersama dengan dirilisnya data NFP atau non-farm payroll ini. Bulan kemarin kita sukses, dari analisanya Hans Junior, rekan saya, dapat dua-duanya ya, sell limit, buy limit, open semuanya dan dapat take profit sekitar 2 poin 3 poin. Dan untuk hari ini, malam hari ini, apakah non-farm payroll nanti akan berfluktuatif sama seperti di bulan September atau tidak? Nah, nanti kita juga perlu lihat, nanti kita perlu cek untuk analisanya. Nanti rekan saya Hans Junior akan memberikan analisa teknikal, terutama untuk XAUUSD, kemudian beberapa currency, pasangan mata uang di forex itu yang berlawanan dengan USD. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, nasabah GK Invest, para YouTuber, para trader dari seluruh Indonesia, nanti bisa request. Nah, ketika nanti kita rilis data November, bisa request nanti mau dibikinkan analisa yang mana nih? Maksudnya biasanya kan ada yang pound yen atau mungkin euro yen. Nah, nanti tinggal diketik aja di kolom chat, baik di klik meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang. Oke, untuk non-farm payroll pada malam hari ini, kalau kita lihat di beberapa website, analisanya memang ada penurunan dari bulan lalu. Bulan lalu dirilis sekitar 1,3 juta, diprediksi turun. Nah, diperkirakan turun ke 850 ribu. Nah, jadi prediksinya penurunannya agak sedikit, bukan sedikit, banyak lah ya. Banyak banget, sekitar 500 ribu banyak banget. Biasanya kalau non farm tuh normalnya antara 50.000 sampai 100.000 lah ya. 100.000 waktu itu juga sudah cukup banyak sekali kalau menurut saya. Tapi sejak ada pandemi COVID-19, data non-farm payroll dari prediksi analis begitu luar biasa, jaraknya banyak banget. Untuk malam hari ini sekitar 500, sempat bulan-bulan lalu ada yang 300, ada yang 400, bahkan ada yang 600. Jadi selisihnya sejak ada pandemi COVID-19 ini, prediksi analis terhadap angka aktual non-farm payroll itu jaraknya panjang sekali, banyak sekali. Berbeda dengan 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu mungkin angka perbedaan 100.000 pun sudah banyak kalau menurut saya. Bahkan biasanya rata-rata 50.000. Kalau 50.000 pun juga membuat pergerakan harga emas itu sudah sangat luar biasa, banyak sekali. Bisa rally sepanjang malam, atau mungkin entah itu rally naik atau entah itu rally turun, ataupun dia cuman bergerak dalam range. Setelah bergerak range baru dia melanjutkan rally, apakah penguatan US atau pelemahan untuk US dollar. Nah, itu nanti sangat menarik untuk kita simak. Nah, tentu saja dari pergerakan non-farm payroll ini bergerak cukup cepat. Jadi bagi Anda para traders, para YouTuber, para nasabah GK Invest Semarang yang menyukai pergerakan emas yang sangat cepat,
volatilitasnya sangat tinggi sekali, gerakannya juga naik turunnya juga luar biasa cepat sekali. Nah, ini bagi Anda yang menyukai scalping atau menyukai volatilitas tinggi, nah ini cocok sekali untuk transaksi di ketika dirilis data non-farm payroll yang akan dirilis nanti jam 19.30. Oke, oke, mungkin sekedar informasi, tadi siang harga emas sempat turun di 18.90-an, kemudian jam 12 dia langsung naik sampai di kisaran 19.16. Itu karena ada berita yang masuk, Presiden Donald Trump positif COVID-19. Jadi ketika sebelum dirilis data pemberitahuan mengenai Presiden Amerika Donald Trump terkena COVID-19, terpapar COVID-19, itu market emas masih turun, dia break low terendah pada hari ini. Ketika dirilis, disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih kalau Presiden Donald Trump saat ini menjalani proses perawatan karena terpapar oleh COVID-19, dan ini direspon oleh pelaku pasar dengan pelemahan di US dollar. Harga emas kembali lagi menjulang di atas 1.900, bahkan sempat mencapai di 19.16. Nah, pada malam hari ini, berkaitan dengan data akan dirilis, berita yang akan dirilis data non-farm apakah harga emas akan lanjut atau bertahan di level 1.900 atau dia kembali lagi turun di bawah level 1.890-an. Nah, jadi ini sangat menarik untuk kita simak, kita nantikan berkaitan dengan rilis data non-farm payroll. Baik, sebelum saya alihkan ke teman saya Hans Junior yang akan nanti memandu Anda mengenai analisa teknikal, analisa emas, analisa beberapa currency yang berkaitan dengan US dollar, karena yang dirilis data Amerika, jadi mungkin diutamakan mayor currency yang menjadi lawan dari USD. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang ingin bertanya untuk pair atau pasangan mata uang di forex, kalau ingin request analisa teknikal selain currency selain pair yang berlawanan dengan USD, silahkan ketik di kolom chat, diklik meeting, linknya sudah kita share, atau bisa ketik di kolom komentar di YouTube. Nah, ini bagi Anda yang mau merequest, silahkan diketik di kolom YouTube. Nah, kolom YouTube di live trading kita pada malam hari ini. Jadi silahkan diketik di request, jadi kita nanti langsung menjawab pertanyaan Anda. Atau mungkin nanti kita akan memberikan paparan analisa teknikal, nanti akan disampaikan oleh Hans Junior. Baik, saya rasa tidak perlu banyak panjang lebar dari yang saya bicarakan di sini. Jadi untuk fundamental, tadi siang harga emas menjulang naik, sebelumnya memang turun sebelum jam 12 siang. Kemudian juru bicara kepresidenan dari Gedung Putih memberitahukan kalau Presiden Donald Trump menderita COVID, dan ini direspon dengan kenaikan emas. Tapi habis itu kembali lagi harga emas turun lagi di mendekati level 1.900. Oke, sangat menarik untuk kita simak. Kita nantikan apakah volatilitas akan lanjut penguatan untuk emas atau pelemahan untuk emas berkaitan dengan rilis data non-farm payroll. Langsung saja langsung saya alihkan ke teman saya Hans Junior untuk memberikan paparan analisa teknikal. Silahkan bagi Anda dipersiapkan pensilnya, dipersiapkan kertasnya atau notepadnya untuk menyimak analisa teknikal. Di batas berapa kita bisa buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, di harga berapa. Nah, silahkan Anda catat, silahkan Anda ikuti. Kita ingat-ingat, siapa tahu dari volatilitas ini kita bisa menaikkan equity. Nah, itu yang terpenting. Equity harus naik, gitu kan. Nah. Baik, langsung saja saya serahkan ke rekan saya Hans Junior untuk memandu analisa teknikal.
Halo semua, langsung aja kita akan menganalisa teknikal. Ini udah belum di share screen dong, Ki? Ini dimulai dari DXY atau indeks dolar ya, kita analisa dulu. Masih ada waktu kan sekitar 20 menit lah untuk menganalisa bagaimana pergerakan pemetaan indeks dolar ini. Nah, ini indeks dolar kemarin seperti yang hari Kamis kemarin kan saya sempat live trade juga hari Kamis malam itu pemetaan saya indeks dolar akan naik gitu kan. Tadi udah sempat naik nih tadi siang sampai 94 sampai 9,94 kemudian tapi ada rilis berita indeks dolar Donald Trump kena penyakit corona. Habis itu indeks dolar DXY itu langsung turun tajam gitu kan. Tapi belum sempat break low-nya, masih ada kemungkinan dia akan ke QM levelnya nanti. DXY QM levelnya ada di 93,63, jadi nanti penurunannya mungkin masih lumayan cukup dalam lah, cukup dalam. Nah, baru nanti kemudian naik. Nah, jadi pemetaannya kurang lebih seperti itu, akan tetapi ini tren besarnya H4 ke atas itu sedang tren turun gitu kan. Jadi tren besarnya tuh DXY atau indeks dolar tuh pemetaan saya akan melemah gitu kan. Nah, ini pemetaan di H1. Jadi sebenarnya rawan H4 menabrak tren yang lebih kecil misalnya 1 atau M30 gitu kan. Jadi H4 ke bawah ini analisanya sebenarnya turun. Cuman kita secara time frame harian memperkirakan masih ada kenaikan lah untuk mencari poin titik untuk turunnya gitu. Nah, langsung aja ke pair yang paling rame biasanya diminati XAUUSD. Bisa dicatat. Nah, ini kemarin juga sell limit kita nih yang hari kemarin tuh di sini, hari Kamis malam itu di sini di 19.12, harga sempat turun tadi sore sampai 18.90. Kemudian gara-gara si Donald Trump, nah Mas naik lagi gitu kan. Tapi pemetaannya masih halo. Ya, pemetaannya masih cukup valid karena belum kena SL juga dan SND-nya juga belum break gitu kan. Kemungkinan masih berlaku area sell-nya ini. Jadi nanti kita bisa sell di 19.12, sell limit lagi di 19.12. Kemudian untuk take profitnya ada di 18, yang terdekat ada di 18.95 atau ada di 18.83 sekitaran itu. Jadi XAUUSD masih sell limit, masih sell limit dengan SL-nya ada di 19.22, kemudian take profit ada di 18.33. Itu untuk XAUUSD. Kemudian kita ke pair EUR-USD. Itu terus. Oh, ditulis. Sorry. Oke, ditulis. XAUUSD tadi. Oh, ini udah ada nih. Ini kemarin masih valid. Karena areanya balik lagi ke situ, ke MLF-nya situ. Ya. Sell limit ada di 19.12. Take profit ada di 18.83, asalnya di 19.22.
Nah, itu untuk XAU USD. Oke, itu XAU USD. Kemudian pair euro USD. Kita fokusnya di major trend dulu ya. Nah, ini untuk euro USD itu pemetaan saya kemarin sell limitnya sebenarnya ada di 1.17797 tapi nggak kena, langsung turun. 17.700 kemarin langsung turun. Untuk malam ini sell limitnya mungkin ada di area QM levelnya ini untuk euro USD. Nah, yang ini ada di 1.17532. SL-nya berarti cukup panjang karena ada SND di situ sekitar ya, hampir 1:2 ini kita untuk EURUSD. Saya limit di 1.17538, SL-nya ada di 1.091. Kemudian take profit ada di 1.16391. Ini untuk euro USD cukup panjang, gunakan lot yang sesuai money management. TP-nya juga lumayan ini di sini di area QM level juga. Ya NFP biasanya kan seperti biasa, seperti minggu kemarin itu kan kita mengincar SND terdekatnya gitu. Untuk entry level sebelum harga itu rally. Kemudian ke pair lain GBP USD. Nah, untuk pound sterling USD ini majornya sebenarnya saya turun, tapi ini ditarik naik lagi. Jadi saya cukup bingung sebenarnya. Untuk pound sterling ini beberapa hari ditarik-tarik terus candlenya. Tapi saya masih cukup confirm turun karena belum break SND yang ini kan. Target penurunan sebenarnya cukup dalam. Tapi untuk hari ini kita sell limitnya di mana? Coba kita lihat dulu. Udah di area QM level. Ini bisa sell now nih. Untuk ini. Kalau naik kemungkinan dia ada di
Jadi posisi saya untuk MVP kali ini tetap pasti nanti akan naik turun, tapi pasti bukan pasti, biasanya dia kan tektok ke SND terdekatnya. Nah, apa namanya? Rally-nya kalau saya lebih ke penguatan US dollar. Jadi skenario sebelum indeks dolar menguat, kemungkinan indeks dolar akan melemah dulu baru dia akan ada penguatan gitu kan. Nah, ini untuk per pound sterling USD bisa saya limit di 21 poin. Misalnya di 1,29861, TP-nya di 1,28378. Nah, ini untuk sterling USD. Kemudian apa lagi? AUD USD. AUD USD kemarin selnya dapat di ujung, kita ini belum kena TP, kemungkinan masih akan melanjutkan penurunan. Untuk hari ini kita bisa entry di sini nih. Sell limit AUD di 0,7189. Sellnya TP dulu nih. TP di 0,7030. Ada di 0,72423. Saya mau nggak mau ngikutin area kemarin, live trade kemarin. Tapi bisa aja langsung turun juga ini. Tapi kita cari SND terdekatnya ya di situ untuk AUD USD. Ini ada yang ditanyain lagi? Kurang 8 menit. Masih ada waktu 8 menit, kita mau pair apa nih coba? Yang belum apa sih ajarnya? NZD USD belum ya? NZD USD kemarin sell limit kita nggak kena. Bisa sell limit di 0,66507
sell limit. TP-nya ada di 0,65799. SL ada di 0,66609. Oh, sell limit di 0,66493. TP-nya ada di 0,65793. NCT USD. Untuk USD JPY bisa buy limit USD JPY buy limit at 100.05.006 SL di 104.784. TP ada di 105.471. Ini untuk USD JPY. Kita ambil searah dengan kenaikan USD ya. Masih sekitar 3 menit. Ya, kita lihat pergerakan perkembangan dari DXY, indeks dolar. Nah, indeks dolar tadi di awal kita jelaskan perkiraan dia akan turun dulu sampai 93.61 baru kemudian dia akan naik. Jadi ini swingnya kemungkinan NFP ini indeks dolar melemah dulu baru habis itu menguat. Cari SND berikutnya gitu kan.
2 menit lagi. Udah semua, Pak. Tips kalau salah entry posisi. Nah, itu nanti ada manajemen resiko. Sebenarnya ada beberapa opsi. Ada cut loss. Saya lebih prefer cut loss gitu kan. Setelah apa namanya ngebreak SND terdekat kita cut loss. Makanya kita harus ambil posisi yang kerugiannya minimum gitu kan. Maksudnya lotnya selain kerugian minimum, lotnya juga sesuai gitu kan. Itu untuk meng-cut loss sebuah posisi lebih mudah. Tapi ada juga nanti caranya locking gitu kan. Locking itu misalnya transaksinya ibu adalah buy, kemudian harga turun terus. Nah, itu ibu bisa locking sesuai lot lot yang diambil oleh transaksi ibu yang buy gitu kan. Jadi diseimbangkan, dikunci gitu. Misalnya 0,1 buy, 0,1 juga sell. Gitu. Tapi saya lebih cenderung suka cut loss karena lebih nggak bikin PR sih. Oh udah nih berita rilis. Saya juga mau lihat tradingnya. Oh, turun 600. Berarti gimana, Pak? Berarti masih naik 661.000. Kenapa 661.000 di bawah prediksi analis? Prediksi analis kan 850.000. Naik masih. Ini emasnya masih belum ada pergerakan. Nah itu mulai naik Pak emasnya Pak. Tadi kita sell limit di malah buy ya. Aku kok nge-sell nih. Waduh, salah nih technical line. Nah ini transaksinya Bapak Ibu jangan ambil semua, pilih yang disukai aja. Satu pair aja cukup. Tadi emas kita 19.12 sell. Nah ini harga mantul langsung di 19.12. Apakah mantulnya mantul terus apa diterabas turun diterabas naik? Kita lihat perkembangan. Tadi oh ya di breakout, sorry biasanya anak muda banget ya Pak ya. Untuk DXY kita lihat sesuai perkiraan turun dulu ini, cuman penurunannya kurang begitu tajam. SND terdekat ada di sebentar lagi kena sih SND terdekatnya. Nah ini untuk DXY. Kembali lagi ke emas. Nah itu setelah 19.12 dia mantul turun gitu kan. Nah apa namanya sell limit kita lumayan berhasil. Masih apa namanya harga masih jalan. Aduh kembali naik lagi tuh dari emasnya.
Kita lihat DXY-nya lagi, perkembangannya udah mulai naik dia. Sendi terdekat turunnya mana sih? Ini. DXY udah mulai naik. Tadi analisa kita DXY turun udah benar, diawali dengan turun, kemudian naik. Emasnya udah kena posisi sell limit. Kemudian untuk euro USD coba kita lihat kejauhan euro USD-nya. Nggak dapat kita sell limitnya. Untuk pergerakannya nggak terlalu signifikan ya Pak malam ini Pak? Atau nanti 30 menit biasanya? 30 menit menjelang setelah dikeluarkannya berita biasanya mulai bergerak. DXY-nya udah mulai cukup meroket di time frame 15. Kita lihat emasnya lagi, biasanya yang paling diminati. Kita sell limit di 19.12 kena tadi kita nggak pasang set buy limit Pak. Saya fokusnya lagi sell. Jadi sell limitnya pas banget 19.12. Kena harga mantul sementara ini. 19.8. Tapi biasanya kalau pakai spread nggak kebuka ya Pak? Pasang nggak kena. Pasang 19.12 nggak kena. Kurang. Pas 19.11 dapat. 19.11 dapat. 19.11 dapat. Bukannya kalau saya kan harga gitu, bukan harga as. Kalau saya kan harganya as. Terus ini pada ngesel nggak ya? Tapi harganya pas 19.12 mantul langsung. Harusnya Bapak buka. Harusnya kalau kita pasang sell limit memang harus dikasih sedikit ini sih selisih ya. Jadi harga emas ini tadi 19.12 mantul. Ya mudah-mudahan analisa kita berarti yang kena open posisinya cuma XAU USD sama GBP USD. GBP USD langsung kena terus turun. Jadi untuk GU sama XAU lagi running profit. Kemudian Euro USD ini limitnya ketinggian kita nggak dapat. Aku kira tadi kenaikannya cukup ini, ternyata kurang. Kemudian USD JPY, pay limitnya juga nggak dapat. Sell limitnya belum kena. Emang harus dikasih spread dulu, selisih. Tadi saya lupa mengkonfirmasi bahwa mengingatkan bahwa untuk setup sell limit itu memang harus ada selisihnya. Tapi harga udah turun kencang. Ya memang untuk kedepannya memang berarti informasi bagi Bapak Ibu ketika ada sebuah signal baik buy limit maupun sell limit harus dikasih selisih sedikit lah buat harga spread gitu kan. Berarti yang kebuka baru GBP USD sama XAU USD sama-sama running profit.
Kita lihat perkembangan dari DXY, apakah dia kembali turun. Ternyata masih di atas, DXY masih kuat naik. Ya kurang lebih begitu. Mudah-mudahan untuk yang open XAU USD sama pound sterling USD berhasil kena TP-nya ya. TP-nya ada di untuk GBP USD ada di 1.28378. Itu bisa main swing sampai minggu depan itu kalau misalnya ini harga turun. Cuman kalau mau main malam ini nge-close-nya misalnya udah running profit di close di 29164. Ini untuk yang tanya sell sekarang telat enggak? Nah, ini yang pound sterling masih belum terlalu turun jadi belum telat. Dan XAU USD ya kalau berani ambil resiko sejumlah SL yang telah ditentukan nggak apa-apa ambil aja. Dihitung dulu lotnya dikali jumlah pipnya. Kemudian itu ada selisihnya kan ada resikonya di situ. Kalau misalnya berani ambil resiko segitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa diikut gerbong selnya. Cuman ini harga udah mulai naik lagi XAU-nya. Kita lihat dolarnya. Dolarnya masih strong bullish. Untuk harga pairing lain EU turunnya kencang kali, tapi kita nggak dapat sell limitnya. Saya salah prediksi kenaikannya terlalu jauh ternyata di sini. Jadi analisa kita malam ini DXY menguat sudah tepat, cuman untuk beberapa pair kita nggak dapat kita belum dapat open posisinya. CADJP. CADJPY. ABCDE. CADJP diperkirakan harga masih akan naik sampai ke harga 79.691. Jadi penurunan ini pullback. Kemudian diperkirakan akan naik ke 79.680-an lah. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi?
Coba kita lihat DXY-nya lagi, dolarnya lagi. Masih strong bullish untuk dolar. Untuk XAU penurunannya tidak terlalu tajam mungkin karena apa namanya, sementara ini masih pilihan safe haven masih berada di XAU karena Donald Trump juga barusan terkena penyakit corona. Jadi orang-orang lagi rame-rame beli XAU mungkin beli gold. Jadi harganya susah untuk melemah. Cuman pairing-pairing lain kayak EU tadi udah turun kencang. AUD USD coba kita lihat. Nah, ini lumayan turunnya semenjak apa? Untuk masang signalnya, yang nggak kejemput di cut aja, karena bisa nanti jadi perangkap buat kedepannya. Karena harga udah running lari kan. Coba kita lihat XAU-nya lagi, penasaran. Biasanya pada suka XAU USD soalnya. Masih belum kencang turunnya. Itu tadi karena masih menjadi pilihan safe haven. DXY-nya masih strong bullish. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? USD/JPY tadi kita analisanya buy, cuman belum apa namanya, belum kena buy limit kita, udah naik duluan. Secara fundamental karena siang ini ada kabar Donald Trump untuk XAU USD tadi ada yang tanya secara sentimen XAU lebih cenderung ambil posisi apa. Kalau secara fundamental pastinya setelah kejadian tadi siang diumumkan bahwa Donald Trump terkena virus, nah itu otomatis orang lagi rame-ramenya pindah dari dolar. Kemarin kan safe haven-nya sempat dolar kan. Nah sekarang karena dolar ketuanya ke presidennya lagi kena virus, lagi pada pindah ke emas gitu. Jadi kemungkinan emas turun tuh sebenarnya agak berat ya ini ya. Cuman in technically dia belum ngebreak 1916 area SND itu. Jadi mungkin masih ada penurunan sedikit sampai 1894 itu nggak terlalu banyak lah buat emas. Atau ekstrimnya mungkin bisa sampai kemarin 1884. Nah itu penurunan bisa ke 1890, 95 atau 1884 gitu. Untuk XAU tembus ke 2000 lagi, analis-analis dunia juga udah memperkirakan bahwa emas atau gold akan kembali naik ke 2000. In technically kemarin kita juga memprediksi penurunan emas paling dalam ada di 1850-an dari
satu bulan lalu ya, 1 bulan lalu. Itu secara teknikalnya. Cuman ini dolarnya kembali lagi ke dolar, itu dia harus pullback dulu sebelum dia lanjut turun. Dia akan pullback ke 94,57. Jadi kemungkinan emasnya akan masih tertahan sebelum dia naik kencang. Karena dolarnya naik kan target jangka pendeknya ini. Jadi emas masih ada, harusnya masih bisa turun gitu loh. Cuman karena ada kasus tadi siang jadi turunnya berat kali untuk pair emas ini. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk intraday XAU buy di berapa? Untuk hari ini kita masih rekomendasinya, kalau saya masih sell. Walaupun tadi ada kasus Donald Trump kena, itu masih sell sebenarnya. Kalau mau buy saya nggak di tengah-tengah kayak gini, resikonya cukup tinggi. Kalau mau buy saya ada di 1894 atau di 1883, tapi kan terlalu jauh untuk intraday. Kalau mau scalping, saya kurang bisa scalpingan, tapi kalau dianalisa, Bapak Ibu bisa buy di 1906, kemudian di cut profit di 1911 gitu ya. Atau 1910 gitu. Buy di 1906, cut profit di 1910. Nah, itu mantul-mantul di situ aja harga Mas ya. Untuk scalping. Eh tadi terakhir kita lihat DXY-nya cukup kencang naiknya, kencang kali. Jadi strong bullish untuk DXY, sesuai perkiraan kita turun sebentar, habis itu strong bullish. Cuman belum rezekinya kita yang ter-OP cuman pound sterling dan XAU, dan pound sterling juga turunnya kurang kencang, XAU juga kurang kencang. Yang kita ambil malam ini kurang kencang semua turunnya. Ya belum rezeki. Yang nggak kena open kita malah kayak Euro sama AU kencang ya turunnya. Oke, gitu aja cukup sih kalau dari saya. Eh, Kira-kira gimana? Oh, sampai jam 8 pas katanya. Ada yang ditanyain lagi? Wah, itu euronya kenceng kali kan turunnya. Waduh, nggak kena kita selnya. Sell limitnya nggak kena. AUD juga kenceng kali nggak kena turunnya. Euro gimana bang? Sorry baru join. Untuk Euro USD tadi kita pasang sell limit tapi nggak kena sell limit kita. Nah ini tadi kita sell limit ada di 1,17532, tapi ternyata kejauhan. NFP-nya kurang naiknya, kurang greget, kurang naik sampai situ. Akhirnya udah turun duluan dengan target take profitnya sebenarnya kalau saya ada di 1,16390. Nah itu cukup lumayan lah buat swing intraday. Ini mungkin malam ini juga udah bisa kena nih 1,16397. Tapi kalau di SND yang ini nggak tembus, untuk euro mungkin akan mantul lagi menjemput sell limit kita. Jadi ini ada SND, kalau nggak tembus mungkin akan mantul naik menjemput sell limit kita. Kita pasang stop loss sesuai ini tadi. Stop loss ada di 1,1809, take profit ada di 16,391. Itu untuk euro. Ada lagi yang ditanyakan?
pound sterling kita kena sell limitnya tapi belum kenceng nih. Target TP ada di 1.29 sorry 1.28378, cuman masih kurang kencang turunnya. Ada lagi, silakan yang mau tanya-tanya. Kita lihat perkembangan dari DXY dolar, si strong bullish karena memang target penaikannya masih agak cukup jauh ya. Kalau untuk time frame intraday bisa dimanfaatkan satu swing gitu. Tadi TP-TP-nya itu sebenarnya kita memanfaatkan satu swing. Misalnya untuk tadi EU itu ya DXY atau indeks dolarnya naik sampai swing berakhir, TP-nya Euro USD tadi kita set juga seirama dengan berakhirnya swing indeks dolar gitu. Mungkin dari saya cukup gitu aja kali ya. Pak Rudi mau nambahin? Oke, terima kasih ya. Semoga TP-TP-nya kena. Live trade-nya kali ini kita cuman 2 open posisi yang terbuka. Gunakan lot yang sesuai margin masing-masing yang aman. Area-areanya udah digambarin. Ya. Salam profit semua. Terima kasih. Oke, tadi udah ya kita live trade NFP. Sayang untuk yang di XAUUSD kurang sedikit lagi. Harusnya udah nyampe sih ya di 12 sampai 12, tapi kurang. Harga tertinggi cuman sampai di, sebentar saya cek dulu. 1911 poin berapa nih? 1911.82. Jadi paling tidak kurang sedikit lagi, tinggal apa namanya? Tinggal komanya aja sih yang belum ya. Nah, kemudian di pair lain tadi juga sudah open. Terus untuk informasi rilis data di non-farm payroll, nilai aktualnya di 661, masih di bawah prediksi analis di 850.000. Jadi banyak banget ya. Bulan kemarin 1.371.000. Jadi diprediksi turun, tapi ternyata aktualnya malah semakin turun lagi. Nah, itu biasanya sih untuk pelemahan US dollar. Nah, tapi kita juga nggak tahu apakah nanti seiring berjalannya waktu, apakah nanti malam atau mungkin besok Senin. Nah, biasanya lanjut ke besok Senin, apakah emas akan lanjut lagi naik mungkin di atas 1920-an atau 1930. Nah, paling tidak untuk non-farm pada bulan Oktober ini di bawah prediksi dari analis. Tadi ada 2 pair yang sudah open, saya rasa sudah dapat lah ya untuk take profit. Untuk DXY kecenderungannya menguat ya, tadi pada rilis data non-farm payroll sempat ngayuh sedikit, kemudian ini lebih ke sekarang running di 93.885.
Jadi kecenderungan dia masih naik. Kalau secara fundamental tadi sudah sampaikan sama rekan saya Hans Junior. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trading non-farm payroll. Jadi kalau sudah pasang limit, tadi sudah disampaikan sama teman saya Hans Junior, untuk saya limit XAU, kemudian Euro, GU, kemudian Aussie, New Zealand, USD, UJ. Nah, itu nanti bisa dicatat. Jangan lupa tetap harus pakai stop loss, karena stop loss ini paling tidak menyelamatkan equity Anda. Jadi kalau misalnya kita salah arah, kita salah menganalisa, setidaknya kita masih ada peluang nih untuk transaksi di berikutnya. Jadi masih ada besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi masih banyak banget hari. Jadi kalau misalnya mungkin nanti malam, katakanlah mungkin di atas jam 9 malam nanti Anda akan transaksi sendiri. Nah, jangan lupa pakai stop loss, karena pembatasan risiko ini sangat penting sekali untuk menyelamatkan equity Anda. Seperti itu. Sedangkan sekedar informasi, nanti jam 9 malam itu nanti juga akan dirilis data ekonomi yang lainnya. Itu nanti ada sentimen konsumen, karena sentimen konsumen ini termasuk kategori bintang 3 ya. Dari prediksinya, data yang kemarin, data yang previousnya 78,9, kemudian diprediksi 79,0. Jadi kemungkinan ada kenaikan sebesar 0,1. Tapi kita tidak tahu aktualnya seperti apa. Apakah nanti aktualnya strong untuk US atau weak untuk US. Nah, itu juga saya rasa cukup menarik untuk kita simak nanti jam 9 malam. Pergerakan SAU USD, pergerakan DXY atau indeks dolar itu akan diuji oleh data customer sentiment jam 9 malam. Jadi bagi Anda para traders, para nasabah GK Invest Semarang, tetap disimak perjalanan pergerakan harga pada malam hari ini sampai nanti jam 9 malam ada customer sentiment. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini mungkin masih ada open posisi, tetap diperhatikan, tetap stay tune di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, karena ini akan masih ada kelanjutannya, karena ternyata bukan hanya data non-farm payroll saja yang dirilis pada malam hari ini, tapi ada customer sentimen konsumen ya, sentimen konsumen jam 9 malam. Diprediksi ada penguatan, ada kenaikan ke 0,1. Tapi kita juga nggak tahu nih, namanya data fundamental ya, data ekonomi. Kadang pas, kadang sedikit ke atas, kadang sedikit ke bawah. Nah, itulah yang akan menyebabkan pergerakan DXY atau indeks dolarnya berfluktuatif. Begitu dengan emas, karena emas ini juga sangat-sangat sensitif terhadap fundamental. Nah, bagi Anda yang suka menganalisa secara teknikal, tetap kita mengikuti fundamental nih, jangan lupa, karena fundamentalnya juga sangat penting sekali, karena pergerakan harga emas tidak hanya bergerak berdasarkan analisa teknikal, tapi analisa fundamental juga ikut gerak. Nah, jadi semua instrumen yang ada di bursa itu pergerakannya berdasarkan analisa fundamental dan analisa teknikal. Kalau analisa teknikal itu kan cuman kita mencari entry level nih, buy di berapa, sell di berapa, sell limit di berapa, buy limit di berapa, stop loss di berapa, take profit di berapa, buy stop, sell stop. Nah, itu analisa teknikal. Tapi kalau fundamental, seperti tadi siang ketika juru bicara kepresidenan dari Gedung Putih merilis atau breaking news memberitahukan kalau Presiden Donald Trump terpapar COVID-19, nah itu pergerakan emas langsung bergerak sangat cepat sekali ya, kayak roller coaster lah ya, naik turun. Nah, itu sangat atraktif sekali. Baik, saya rasa untuk acara live trading non-farm payroll pada malam hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Tapi jangan khawatir, bagi Anda yang suka live trading, nanti kita juga akan mengadakan live trading. Jadi ini sudah diagendakan setiap hari Kamis dan setiap hari Jumat malam jam 7 malam atau 19.00 hari Kamis dan hari Jumat. Nah, bagi Anda yang menyukai analisa teknikal dari rekan saya Hans Junior menggunakan
Fibonacci, kemudian dikolaborasikan dengan supply and demand. Nah, itu sangat menarik sekali itu. Nah, jadi kita tahu entry levelnya di mana, buy stop, sell stop di berapa. Bisa disimak, bisa terus mengikuti live trading kami setiap hari Kamis dan hari Jumat jam 19.00. Kita mulai jam 7 malam karena sesi Amerika mulai jam 7 malam. Sesi Amerika Utara lah ya, sesi Amerika Utara itu mulai jam 7 malam. Nah, itu membuat pergerakan sudah mulai berlevel. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang, juga rekan saya Hans Junior. Mohon undur diri dari teman-teman trader seluruh Indonesia, para YouTuber, nasabah GK Invest Cabang Semarang. Kita bertemu lagi di acara live trading di minggu depan, hari Kamis dan hari Jumat jam 19.00. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa terus bertransaksi, supaya kita bisa terus untuk menaikkan equity. Oke, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.